Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisis dampak lingkungan hidup. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Liza Oktaviani Sipahutar dengan NIM 19622011115 dan rekan saya Nurul Natasha beserta dengan Yulita Mila Indriani Simamora. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu analisis dampak lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu investasi atau perusahaan dijalankan. Dampak lingkungan hidup yang terjadi adalah berubahnya suatu lingkungan dari bentuk aslinya seperti perubahan fisik, kimia, biologi, atau sosial. Perubahan lingkungan ini jika tidak diantisipasi dari awal akan merusak tatanan yang sudah ada, baik terhadap fauna, flora, maupun manusia itu sendiri. Pengertian analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL menurut PP nomor 27 tahun 1999 pasal 1 adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak, dan jika ya, maka akan diberikan jalan alternatif pencegahannya. Lalu komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya yaitu yang pertama hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah keanekaragaman hayati, keempat kualitas udara, kelima warisan alam dan warisan budaya, keenam kenyamanan lingkungan hidup, dan terakhir nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Kemudian, komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat di sekitar suatu rencana usaha dan atau kegiatan antara lain adalah kepemilikan dan penguasaan lahan, kesempatan kerja dan usaha, taraf hidup masyarakat, dan kesehatan masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Natasha dari kelas 43 Inter, NIM 1962201134. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan studi AMDAL. Hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan studi AMDAL sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan atau kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, merumuskan RKL dan RPL. Adapun kegunaan dilaksanakannya studi AMDAL adalah yang pertama, sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, memberi masukan untuk penyusunan desain perinci teknis dari usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang terakhir, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dicermati dalam rona lingkungan hidup. Wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan dengan mengungkapkan secara mendalam komponen-komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak penting usaha dan atau kegiatan. Selain itu, komponen lingkungan hidup yang memiliki arti ekonomi dan arti ekologis perlu mendapat perhatian. Kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan, baik yang sudah dan yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan atau dengan panel dengan skala memadai, dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar grafik atau foto. Presentasi selanjutnya akan dibahas oleh Yulita Mila.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, tetapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yulita Mila Indriani Simamora dengan NIM 1962201109. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup studi dan metode analisis data. Ruang lingkup studi meliputi dampak besar penting yang ditelaah, yakni 1. Rencana usaha dan atau kegiatan penyebab campak, terutama komponen langsung yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya. Yang kedua, kondisi rona lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan, terutama komponen langsung yang terkena dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, jenis-jenis kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, aspek-aspek yang diteliti sebagaimana yang dimaksud pada butir-butir 1, 2, 3, dan 4 dimaksud dengan mengacu pada hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen kerangka acuan untuk AMDAL. Selanjutnya, sistematika penyusunan dokumen AMDAL. Analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL perlu disusun secara sistematis sehingga dapat yang pertama, langsung mengemukakan masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, mudah dipahami isinya oleh suatu pihak termasuk masyarakat bila dipandang masyarakat dan mudah disarikan isinya pemuatan dalam media yang selama menyusun AMDAL. Yang ketiga, membuat uraian singkat tentang A. Rencana usaha dan atau kegiatan dalam berbagai kemungkinan dampak besar dan pentingnya, baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi maupun pasca operasi. B. Keterangan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan data informasi serta berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi selama menyusun AMDAL. C. Hal ini yang dipandang sangat perlu untuk melengkapi ringkasan. Sekian hasil presentasi kami. Thank you for watching.